الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, inayah dan hidayahnya yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sehingga kita menjadi mukmin yang hari ini diberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas kebaikan, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah, memberikan kepada kita as-sabat, keteguhan, kekokohan dalam keimanan kita sampai kita menjemput ajal kita. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari surah Tabbat yada abi lahab wa tab, di mana di pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada penjelasan tentang sababun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat surat Tabbat, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasul kita alaihi salatu wassalam satu hari beliau keluar di tanah lapang, kemudian menaiki sebuah bukit, kemudian memanggil manusia yang ada di sekitar Makkah Al-Mukarramah, seraya beliau mengatakan, ya sobahah, wahai sekalian manusia. Beliau menyeru untuk berkumpul. Fajtama'at ilaihi Quraisy, lalu kemudian berkumpullah orang-orang Quraisy menghadap Nabi kita SAW. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada mereka tentang kejujuran dan dapat dipercayanya ucapan Nabi kita SAW, selaya beliau bertanya kepada mereka, apakah kalau aku bicarakan tentang atau bicara kepada kalian tentang apa yang akan menimpa kalian, maka kalian akan kemudian percaya dan mempercayaiku? Maka mereka pun menjawab, iya wahai Muhammad. Maka kemudian fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid, maka ketahuilah bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang syadid, azab yang pedih bagi mereka orang-orang yang kemudian melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemudian ucapan demikian, ucapan dari Nabi kita SAW, membuat Abu Lahab berkata kepada Nabi kita SAW, alihada jama'tana ya Muhammad, apakah hanya karena urusan ini engkau mengumpulkan kami?
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, pun kemudian menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka ini salah satu di antara riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, faqama yang faddu yadaihi. Riwayat yang lainnya menyebutkan bahwasanya Abu Lahab ini berdiri seraya menghempas-hempaskan tangannya, dan dia mengatakan, tabban laka sairul yaum alihada jama'tana ya Muhammad. Riwayat yang lainnya menyebutkan bukan hanya sekedar ucapan, tetapi gerakan tangan yang menunjukkan tentang meremehkannya Nabi kita SAW dan menjadikannya atau menganggapnya Nabi kita SAW dianggap sebagai orang yang rendah dengan mengibas-ibaskan tangannya, seraya dia mengatakan, tabban laka sairul yaum, celaka kehidupanmu wahai Muhammad, apakah dengan urusan ini kamu mengumpulkan kami di tempat ini? Maka kemudian ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, satu di antara sebab turunnya ayat tersebut. Maka dari ayat tersebut yang pertama kita baca tabbat yada abi lahabi wa tab, kata beliau Imam Ibnu Katsir, yang pertama mengandung doa atas orang tersebut. Jadi maksud daripada ayat tersebut tabbat yada abi lahabi wa tab, maksudnya adalah doa keburukan bagi Abu Lahab yang telah mencela, mencaci maki dan telah meremehkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, makna dari ayat tersebut adalah khabaru anhu, yaitu kabar tentang keadaan orang tersebut yang nanti akan terjadi padanya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ayat di atas sudah kita bisa fahami secara lafaz bahwasanya Allah mengabarkan tentang keadaan Abu Lahab nanti ketika meninggal dunia, ya, di mana dia akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal fa Abu Lahab hadza huwa ahadu a'mami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab ini adalah satu di antara paman-paman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wasmuhu Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Berarti dia kakak beradik dengan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kuniyatuhu Abu Utbah. Kunyahnya dia, ya, kunyah dari Abu Lahab ini adalah Abu Utbah. Wa inna ma sumiya Aba Lahabin, dia dikatakan atau dijuluki sebagai Abu Lahab li israqi wajhihi, karena apa? Karena wajahnya berseri-seri, wajahnya seringkali menampakkan kecerahan. Karena tidak bisa dipungkiri orang-orang yang memiliki keturunan, garis keturunannya Nabi ini adalah orang-orang yang memiliki ciri fisik yang bagus dan sempurna dari sisi manusia. Karena pernah diterangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya yang menerangkan tentang sifat Nabi kita SAW secara khalqiyah. Maka diterangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi kita SAW itu selalu wajahnya, tubuhnya laisat bitawilin ba'in wala biqasir. Beliau itu bukanlah sosok manusia yang terlalu tinggi, juga bukanlah sosok orang yang pendek. Artinya body beliau Nabi kita SAW ini proporsional, standar orang-orang ganteng, standar orang-orang yang bukan kita. Kalau antum kan paling 165, kayak saya begini kan 165. Ya, kalaupun kemudian yang tinggi di antara kita tinggi kurus, orang otote, ditendang ngambruk itu ya. Kalau Nabi SAW tingginya laisa bitawilil ba'in wala biqasir, tidak seorang yang jangkung, juga tidak orang yang pendek, sehingga beliau adalah orang yang tingginya itu standarnya orang-orang Arab tinggi. Kalau orang pendeknya orang Arab aja di tempat kita itu sudah tinggi, bagaimana dengan standarnya orang Arab? Ini berarti Nabi Muhammad memang tingginya itu sangat ideal. Belum lagi kalau kita berbicara tentang wajahnya beliau, matanya beliau, jenggotnya beliau, rambutnya beliau, hidungnya beliau, telinganya beliau, semua riwayat yang menerangkan tentang Nabi kita SAW selalu menunjukkan kesempurnaan
dari sifat khalqiyah yang ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang standar, tetapi beliau adalah seorang yang dikenal adalah orang yang sangat ganteng. Ya, bahkan diterangkan oleh para ulama, kalau kita berbicara tentang kegantengan Nabi Yusuf, maka Nabi Muhammad tidak kalah ganteng dengan Nabi Yusuf. Ini menunjukkan bahwasanya keturunan dari Abdul Muthalib, keturunan dari Nabi kita SAW adalah orang-orang yang memang memiliki wajah-wajah yang ganteng. Sehingga tidak salah ketika kemudian orang-orang Arab menjuluki paman Nabi kita SAW yang tentu wajahnya hampir-hampir mirip, ya, yang tentu wajahnya hampir-hampir mirip dengan Nabi kita SAW, yang kemudian diterangkan oleh para ulama li israqi wajhihi, karena wajahnya bersinar-sinar, wajahnya yatala'la, wajahnya itu enak dipandang. Ini adalah ciri fisik dari paman Nabi kita SAW namun menjadi musuh Islam. Padahal dia adalah seorang keluarga dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam sejarah, Abu Lahab yang merupakan asli namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, ini hakikatnya dia adalah besan Nabi kita SAW. Jadi pada saat dia mencela Nabi yang mengucapkan tabban laka ya Muhammad, posisinya dia adalah besan beliau Nabi kita SAW. Karena anak laki-laki dari Abu Lahab menikah dengan anak perempuan Nabi kita SAW yang bernama Ruqayyah. Ini menunjukkan betapa kemudian Nabi kita SAW pada saat itu melakukan dakwah di jalan Allah bukanlah satu hal yang mudah. Karena penolakan dakwah beliau alaihi salatu wassalam itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang di luar dari keluarganya, justru orang-orang yang kemudian dekat secara nasab, bahkan secara kekerabatan, secara pernikahan dan hubungan keluarga, yang cenderung mereka adalah orang-orang dekat dengan Nabi SAW, justru menjadi orang-orang yang mencela, menghalangi, bahkan kemudian mencela agama Islam. Satu di antaranya adalah Abu Lahab, atau yang kita kenal nasab beliau, nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, dan dikunyahi sebagai Abu Utbah, ya, karena bapaknya Utbah bin Abi Lahab bin Abdul Muthalib yang menikah dengan anak Nabi kita SAW yang bernama Ruqayyah. Namun ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, akhirnya dengan turunnya ayat tersebut, Abu Lahab langsung memerintahkan Utbah anaknya untuk segera menceraikan anak Nabi kita SAW yang bernama Ruqayyah, ya. Dan dalam sejarah diterangkan ketika kita membaca sirahnya Utsman ibni Affan, maka itu menjadi pernikahan yang justru adalah pernikahan yang sangat luar biasa di kalangan orang-orang Quraisy. Karena Khadijah yang kala itu masih memiliki harta yang begitu banyak, beliau kemudian keluarkan untuk kemudian pernikahan anaknya yang bernama Ruqayyah dengan Utsman bin Affan yang merupakan saudagar kaya di kota Mekah. Ya, jadi sudah dapat celaan dari Allah, dia juga dapat kemudian semacam tamparan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menikahkan anaknya dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, yang ingin kemudian kita bahas sedikit kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Rasul kita SAW bukanlah satu hal yang mudah. Dakwah beliau bukan ditolak oleh orang lain, tetapi dakwah beliau ditolak oleh keluarga beliau sendiri, besan beliau sendiri, bahkan paman beliau sendiri. Ini menunjukkan betapa kemudian ketika orang-orang hari ini ingin menjadi penyambung estafet dakwahnya para nabi dan para rasul, lalu kemudian menemukan pada dirinya ada orang-orang yang menghalangi dalam kebaikan melanjutkan dakwah para nabi dan para rasul, maka ini satu hal yang biasa bagi kita, karena perjuangan mereka para nabi itu jauh lebih berat daripada kita semua hari ini. Oleh karena itu ketika kita menghadapi orang tua kita atau mungkin anak dan kerabat saudara-saudara kita menolak dengan apa yang kita bawakan dari Al-Quran dan Sunnah,
maka hendaknya kita senantiasa bersabar. Hendaknya senantiasa kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadanya, karena memang dakwah itu bukanlah satu hal yang mudah bagi kita untuk kita emban. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam harus diuji dengan ayahnya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam harus diuji dengan anak kandungnya sendiri. Kemudian nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Lut, semua mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga dan kerabat mereka. Oleh karena itu, jangan pernah kita hari ini ketika membawa kebaikan di keluarga kita berputus asa. Apalagi kalau kemudian ada di antara kita yang mengatakan, ya sudahlah, sak karepmu aku tahu ngomong, kue pak ngelakoni yo monggo, yang penting aku pengen yang surga. Enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang sebelumnya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah oleh kamu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kemudian kita punya pekerjaan, punya amanah besar untuk menyelamatkan diri kita, keluarga dan kerabat kita dari api neraka. Sehingga jangan pernah kita berputus asa dalam berdakwah. Jangan pernah kita kemudian berputus asa dalam menyampaikan kebaikan, karena kebaikan itu akan kemudian membawa kepada kita kebaikan berikutnya. Bahkan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang hidayah yang kita sampaikan kepada mereka, orang-orang yang kita dakwahi, lalu kemudian mereka menerima dakwah kita, khairul laka min khumrun na'am, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrun na'am. Engkau memberikan hidayah kepada seseorang yang tadinya bermaksiat menjadi berbuat taat, yang tadinya kafir menjadi muslim, yang tadinya melakukan perkara kebid'ahan menjadi perkara yang sunnah, maka itu khairul laka min khumrun na'am. Itu adalah perkara yang lebih utama, lebih baik, lebih afdol dari kita mendapatkan unta merah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, jangan pernah kita berputus asa dalam mendengungkan kebaikan. Kita tidak pernah menyampaikan kebaikan dilempari batu sebagaimana Nabi kita SAW. Kita tidak pernah kemudian menyampaikan kebenaran dan kebaikan sampai kemudian kita dibakar sebagaimana Nabi Ibrahim. Kita tidak pernah menyampaikan kebaikan, ketaatan, sunnah tentang tauhid yang kemudian berakibat tergergaji leher kita sebagaimana nabi-nabi yang pernah diceritakan oleh Allah dalam surat Yasin. Itu semuanya ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, menjadikan kita hendaknya senantiasa bersemangat dalam meminta pertolongan kepada Allah dalam mengemban amanah dakwah ini. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan banyak kepada keluarga tentang syariat Islam, tetapi paling tidak kita bisa menjadi fasilitator bagi mereka untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu lewat handphone kita, lewat kiriman-kiriman kita, atau mungkin dengan lisan-lisan kita, dengan akhlak kita, sehingga kemudian mereka bisa mengenal Islam dengan apa yang kita lakukan di hadapan mereka berupa akhlak yang baik kepada mereka. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini nasihat yang tersirat dari ayat di atas, di mana Nabi kita SAW kala itu bukan berhadapan dengan musuh-musuhnya yang beliau secara hubungan nasab dan kekerabatan jauh, tetapi musuh-musuh Islam itu beliau hadapi ternyata dari golongan keluarga beliau sendiri. Tentu ini adalah satu perkara yang berat, satu perkara yang tidak mudah. Bayangkan kalau antum kemudian sedang berdakwah, lalu kemudian ada di antara kerabat dan saudara kita mengatakan, berteriak, jangan dengarkan orang ini gila kalau di rumah. Kira-kira bagaimana? Kalau ada saudara anak datang, ini jangan dengarkan fulan ini, Hamzah ini gila ini misalkan. Kira-kira anak putus asa tidak? Mungkin saya akan nangis. Ya Allah, ini orang fitnah saya. Tapi bagaimana kemudian ini pernah terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang nanti insyaallah kita akan bacakan, di mana ada seorang sahabat yang menceritakan hal ini terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah nanti kita akan bacakan.
Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahmad menceritakan dari jalan seorang tabi'in, akhbarani rajul yuqalu lahu Rabi'ah ibn Iyad, Rabi'ah ibnu Abbad min Bani Dail wa kana jahilan fa aslama. Beliau menceritakan ada seorang sahabat, ya, yang kala itu disebut dengan Rabi'ah ibnu Iyad atau Rabi'ah ibnu Ibad. Beliau adalah dari keluarga Bani Dail. Dahulu beliau adalah seorang yang jahilan, artinya beliau adalah jahilian, beliau orang yang dari golongan jahiliyah. Fa aslama, beliau kemudian masuk Islam. Lalu kemudian beliau menceritakan, ra'aitun nabiyya alaihi salatu wassalam fil jahiliyah fi suqi dzil majaz. Dia menyebutkan di zaman jahiliyah dahulu, berarti ini adalah di fase di mana Rasulullah SAW masih belum hijrah ke Madinah. Beliau menceritakan, aku pernah melihat Nabi kita SAW berada di pasar Dzul Majaz atau Dzil Majaz. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyeru kepada manusia. Beliau masuk pasar dan menyeru kepada manusia. Makanya kita sekali-kali masuk pasar dakwah, karena ini adalah sunnah Nabi kita SAW. Antum masuk mall, ya ikhwah, qul la ilaha illallah, antum nanti dipanggil sama satpamas, jenengan lari dari rumah sakit jiwa mungkin. Artinya apa? Hari ini belum pernah ada di antara kita, atau mungkin kita belum pernah menemukan ada orang yang segetol itu dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita SAW pernah disebutkan, beliau masuk pasar dan beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah oleh kalian wahai saudara-saudaraku kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan senantiasa beruntung. Wan nasu mustami'una alaihi, sehingga manusia ketika Nabi Muhammad SAW menyeru dengan kalimat tersebut, mereka semuanya berkumpul mengkerumuni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa wara'ahu rajulun wadi'ul wajhi, dan aku melihat ada orang di belakang Nabi Muhammad yang kala itu sedang menyeru, sedang berdakwah dan mengucapkan qul la ilaha illallah tuflihu. Orang-orang berkumpul, ternyata ada orang di belakangnya, seseorang yang wajahnya itu bersinar-sinar, wajahnya itu cerah, rambutnya dikepang dua. Allah alam bentuknya seperti apa, laki-laki dikepang dua, saya nggak tahu. Yaqul innahu sabiul kadzib. Orang ini berkata, ini pendusta nih, ini pendusta nih. Jadi Abu Lahab ini, kalau Nabi SAW berdakwah di pasar, Abu Lahab ngikutin dan dia mengatakan ini pendusta, nih pendusta. Kalau sekedar ini adalah orang lain, mungkin yang akan kemudian dicurigai pendusta adalah dia. Tetapi yang kemudian lebih mengerikan adalah yattabi'u haitsu dzahab. Dia terus ikut sebagaimana Nabi SAW pergi kemana, dia terus ikut. Fasu'ilat anhu, kemudian ditanya tentang orang tersebut. Orang itu ditanya, ini orang ini siapa kok setiap Muhammad itu pergi dia ikut, ya? Maka kemudian faqalu, mereka orang-orang yang mengenal, hadza ammuhu Abu Lahab, ini adalah pamannya Rasul kita SAW. Maksudnya pamannya orang yang tadi sedang berdakwah. Antum coba gimana rasanya antum melakukan kebaikan di masyarakat, ngajak orang kebaikan, kemudian ada keluarga antum ngomong niki wong gendeng, wong gendeng. Antum, ini ngeri jamaah. Oleh karena itu ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, apa yang diterangkan oleh Imam Ahmad dari riwayat ini menunjukkan betapa dakwahnya Nabi Muhammad begitu berat. Antum bisa nggak melakukan ini jamaah? Yang ada antum ayo om, kalau kita manggilnya om,
paman ayo serah saksen gelut wae saiki. Kan begitu. Kowe keluarga bukannya dukung, kowe keluarga ngerti aku ora tau ngapusi, malah kemudian kamu berdusta atas nama keluarga bahwa aku adalah orang pendusta. Ini sudah mengerikan jemaah. Ini gila segila-gilanya manusia. Dia tahu bahwa anak saudaranya Rasul kita SAW dikenal di keluarganya tidak pernah mendolimi orang, tidak pernah berkata dusta. Bahkan beliau dijuluki seorang amin, al-amin. Tetapi dengan teganya dia mengatakan, ngapusi. Lihat. Jadi kalau antum mau nonton film, itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dengan kisah ini. Ini orang ngeri jemaah. Bagaimana kalau itu kita yang kemudian mengalami? Mungkin kita tidak pernah akan ada riwayat yang demikian. Mungkin akan ada riwayat selanjutnya lalu kemudian berkelahi dan kemudian duduk di sana semuanya terkapar kan begitu. Tapi Nabi kita SAW beliau hanya diam. Nabi SAW terus melanjutkan dakwahnya. Nabi SAW terus bersabar terhadap apa yang kemudian diganggu dari dakwah-dakwah beliau. Oleh karena itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ketika menerangkan tentang kewajiban-kewajiban seorang mukmin yang hendaknya direalisasikan dalam hidupnya, salah satu di antaranya adalah yang pertama al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinihi, ya, wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini poin yang pertama. Di antara ilmu itu harus mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian apalagi al-amalu bihi, yang harus diketahui dan diamalkan serta direalisasikan dalam hidupnya seorang mukmin adalah setelah mengetahui pada ilmu, maka hendaknya dia mengamalkan ilmu. Kemudian kata beliau, setelah kemudian mengamalkan ilmu, maka kemudian wadda'watu ilaihi, dan berdakwah di jalan ilmu. Dan kemudian dakwah itu sendiri diberikan tambahan oleh beliau wasabru ala adza'u fihi, dan dalam dakwah itu butuh kesabaran. Dakwah itu butuh kesabaran. Kalaupun tidak ada orang yang kemudian mengganggu, maka lihat, dakwah itu butuh sabar. Karena sabar di dalam Islam ada berapa? Ada 3. As-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Mungkin dakwah hari ini tidak pernah akan ada orang yang sebagaimana Rasulullah SAW alami, mengganggu di belakang kita, muncul di layarnya, ngapusi, nggak ada. Yang ada nanti kalau sudah terbit videonya baru diedit, dikomparasi sama yang lain dan seterusnya. Hari ini tidak ada yang mengganggu kita dari sisi apa? Dari sisi zahir sebagaimana Rasulullah SAW dapatkan kala itu. Tetapi ingat bahwa sabar itu bukan hanya ada saja, tapi sabar itu juga di dalam ketaatan kepada Allah. Ada orang yang berdakwah tidak pernah diganggu, tapi akhirnya kemudian futur, berhenti berhenti dalam dakwahnya karena dia tidak sabar. Apalagi kajian buka kitab sing teko ngomong loro, wong telu pesate rak sabar kini ngene terus maneman tenagaku mulih wae. Ada seperti itu. Maka seorang yang kemudian dalam melakukan ketaatan juga butuh sabar. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, yaitu sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya, ini juga butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala adza ala aqdarillah, yaitu sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau tetap bersabar. Beliau Nabi kita alaihi salatu wasallam dalam riwayat ini dijelaskan, beliau sama sekali tidak kemudian membalas Abu Lahab, pamannya sekaligus besannya, dengan ucapan-ucapan yang jelek dan kotor. Tetapi Nabi Muhammad terus berdakwah, melanjutkan apa yang menjadi perintah Rasulullah atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman tabbat yada abi lahab wa tab,
Maka ayat selanjutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah menerangkan sungguh tidak berguna bagi seseorang di akhirat kelak maluhu wa ma kasab. Harta dan keturunannya tidak akan bermanfaat. Kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menerangkan ini? Tentu pasti ada riwayat yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga al-Imam atau sahabat Abdullah ibn Abbas juga menerangkan tentang riwayat ini, bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menerangkan, wa dzukira an ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama da'a qaumahu ilal iman. Beliau menyebutkan ketika Rasulullah SAW mendakwahkan kepada kaumnya orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian masuk kepada iman, masuk dan memeluk agama Islam, maka Abu Lahab ini juga sama-sama menyeru. Dia berkata, idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, kalau seandainya yang dikatakan oleh anak dari saudaraku, yaitu keponakanku ini Muhammad, adalah perkara yang benar, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah min azabi bimali wa waladi, maka sungguh nanti di hari kiamat aku akan tebus kesalahanku ini yang aku yakini bahwasanya dia adalah orang yang salah dan aku benar. Tetapi ternyata nanti aku ternyata mendapatkan Muhammad yang benar, aku akan tebus kesalahanku dengan harta dan anak keturunanku. Maka kemudian fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang menerangkan bahwa harta dan keturunannya itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Jemaah paham ya? Jadi kenapa kok kemudian Allah berfirman ma aghna anhu maluhu wa ma kasab? Karena dia pernah mengatakan kalau seandainya Muhammad itu benar, nanti aku akan tebus kesalahanku dengan harta dan anak keturunanku. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Berbicara tentang kematian yang kita nanti pasti akan mengalaminya, cepat atau lambat, tua atau muda, sekarang atau besok lusa ataupun kapanpun kita semuanya akan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita, semua yang kita miliki di dunia akan pasti kita tinggalkan. Harta yang kita miliki sudah pasti kita tidak akan pernah membawanya. Istri yang kita miliki, anak yang kita miliki juga tidak akan pernah kita bawa. Kendaraan, rumah, tanah kita, perkebunan kita, persawahan kita, perdagangan kita, perniagaan kita, semuanya akan kita tinggalkan. Makanya pernah saya sampaikan dalam majlis ini juga perkataan Ali bin Abi Thalib yang kala itu menasihatkan kepada para sahabat yang lainnya. Beliau kala itu menyeru, ya ahlal kubur kaifa halukum, wahai orang-orang yang ada di kuburan, ayo bagaimana kabar kalian, jawab pertanyaanku, kata beliau. Fasakatu, mereka tentu diam semuanya, karena tidak mungkin orang yang ada di kuburan menjawab pertanyaan kita. Kalau dijawab kira-kira gimana? Sahabat lari semua jemaah. Antum tanya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, terus mereka jawab waalaikumsalam, kira-kira antum pingsan nggak? Pingsan. Tetapi tidaklah pertanyaan itu diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib kecuali untuk menjadikan apa? Menjadikan momentum itu bisa kemudian khidmah dan bisa khusyuk untuk kemudian nasihatnya disampaikan dengan baik. Beliau kemudian mengatakan setelah mereka semuanya diam, maka beliau kemudian para sahabat yang masih hidup dan kemudian ada di samping kanan dan kiri, depan dan belakangnya Ali bin Abi Thalib, semua mereka memperhatikan ucapan beliau. Beliau mengatakan khobarukum anna, adapun kabar kalian tentang orang-orang yang kalian tinggalkan, tentang sesuatu yang kalian pernah tinggalkan, inna azwajakum qad nukihat,
ketahuilah istri-istri kalian telah dinikahi orang lain. Jamaah, tadi ada teman datang, Ustaz, ini ada orang yang baru meninggal begini, Masya Allah Ustaz, mungkin nanti antum bisa maju. Bayangkan, belum lama kita sudah ditawari, jamaah. Bayangkan. Dan itu hal yang wajar, umum, diketahui oleh orang biasa. Antum dengar teman antum meninggal, anak pernah main ke rumahnya, cantik juga itu istrinya. Telepon temannya lagi, antum punya nomor telepon keluarganya. Itu biasa terjadi di kalangan kita. Ada yang kepikiran ibu-ibu, masa segitunya Ustaz, ora percaya. Bojomu iki cocok ngomong ngono. Jadi Ali bin Abi Thalib sudah menerangkan dari dulu hal yang semacam ini pernah terjadi dan seringkali terjadi di kalangan para sahabat. Bahkan mereka kemudian diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, siapapun yang hari ini membanggakan tentang kecantikan istrinya ataupun sebaliknya tentang kegantengan dan kegagahan serta kekayaan suaminya, ketahuilah, wa inna azwajakum qad nukihat, istri-istri kalian telah dinikahi oleh orang lain. Wa amwalukum qad kusimat, harta kalian itu sudah dibagi oleh ahli waris kalian. Wa buyutukum qad sukinat, dan rumah-rumah kalian itu sudah ditinggali oleh orang lain. Antum pernah meniduri kasur yang dulu pernah ditiduri oleh mantan suami istri antum? Pernah? Belum pernah Ustaz. Yang pernah pasti ketawa. Ya Allah, dulu yang beli kasur ini bukan saya, tapi sekarang saya yang pakai. Tapi ini bukan guyon. Ini adalah merupakan nasihat untuk kita semua. Kalaupun hari ini kita membelikan kasur untuk istri kita, ketahuilah, mungkin tahun depan yang meniduri kasur yang hari ini kita beli dengan istri kita adalah teman kajian antum. Mulai ketawa teman. Wah, tengok-tengok kira-kira sopo iki. Tapi memang begitu. Begitulah keadaan kita. Maka kita jangan pernah kemudian menjadikan dunia ini ada di hati kita. Istri dan anak kita ini bisa jadi kemudian musuh-musuh kita kalau mereka tidak kita arahkan untuk kemudian beragama dengan baik. Kita tahu bahwa kehidupan kita nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada satupun kita berpasang-pasangan ataupun bergerombol karena kita berkeluarga, tidak ada. Semua kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan tidak berbusana, tidak beralaskan kaki. Semua kita belum dihitan. Wa tudna syams ala qadramil, kata Nabi SAW. Dan semua kita dalam keadaan yang demikian. Kemudian matahari itu didekatkan di atas ubun-ubun kita, hanya berjarak 1 mil. Dalam keadaan yang demikian susah dan payahnya orang, maka kemudian Nabi SAW hanya menyebutkan ada 7 golongan orang yang selamat dari kondisi itu. Maka nanti antum pelajari, coba antum buka, kira-kira saya mau mengambil yang mana agar nanti kita di akhirat itu selamat. Ini menunjukkan bahwasanya seromantis-romantisnya kita dengan istri kita, sesakinah-sakinahnya kita bersama istri dan anak-anak kita, ketahuilah semua kita akan berpisah. Kapan kita akan berkumpul dengan mereka, orang-orang yang kita cintai, setelah kita meninggal? Kecuali di surga, kalau memang semua kita berpotensi masuk surga. Oleh karena itu, masuklah kepada wilayah di mana seorang pemimpin keluarga punya wilayah keseriusan di dalam menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang dia cintai, untuk mereka kemudian selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya jangan pernah kemudian antum juga takut ngomong sama istri antum. Pokoknya Mi, kalau Abi meninggal duluan, kamu nikah sama, terserah sama siapa, yang penting kamu agamanya selamat. Kalau bisa kamu dapat suami yang lebih soleh dari saya, alhamdulillah, itu lebih baik. Ada yang berani ngomong begitu? Kalau berani berarti antum sudah gentleman, antum sudah semaksimal mungkin. Artinya apa? Tidak ada yang namanya kita itu akan kekal abadi.
Tetapi kalau istri yang kemudian solehah dan dia kenal tentang diri kita, pasti dia akan kemudian mengatakan insya Allah, atau dia akan mengatakan dengan tangisan air matanya, jangan ngomong begitu Bi. Tapi yang jelas bukti itu nanti ketika kita memang sudah meninggal dunia, istri kita didatengin sama mobil yang tipis, dia mau apa enggak? Yang lamar mobilnya tipis, tahu mobil tipis itu? Mobil tipis itu mahal apa murah? Mahal. Mobil tipis itu semakin tipis semakin mahal. Lewat Jatisari sini nggak bisa karena mobilnya ceper, karena mahal. Lamborghini lewat sini kan susah, ya. Istri antum dilamar sama orang yang soleh, ganteng, soleh, rajin sholatnya, naiknya mobilnya mewah, hartanya di mana-mana. Dia bilang insya Allah saya akan nikahin anti karena suami anti dulu adalah teman dekat saya. Wow, kira-kira istri antum gimana? Goyah nggak? Wajah antum hilang darinya? Hah? Iya. Istri kita ngomong insya Allah saya mau setia sama Abi, itu kan masih hidup, ya kan? Kalau sudah meninggal sudah habislah antum, ya. Makanya jangan terlalu cinta pada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi cintailah makhluk Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada beberapa istri asatidzah kita, para ustadz yang kemudian meninggal lebih dahulu, sampai hari ini tidak mau dinikahi. Kenapa? Karena ganteng ustadznya? Bukan, karena kesolehan ustadznya. Ditanya kenapa Umi gak mau nikah lagi? Enggak, saya cukup insya Allah akan pengen bertemu dengan suami saya lagi. Bukan karena gantengnya, tapi karena apa? Kesolehan suaminya. Tinggal kita ukur diri kita, kira-kira kita ini termasuk orang yang nanti dinanti-nanti oleh istri kita apa enggak? Gimana dinanti Ustaz? Subuh aja sering kebablasan, ya kan? Makanya kita harus introspeksi diri. Kalau istri kita biasa bangun pagi jam 3 selalu melihat kita sudah dalam keadaan menggunakan sarung dan sejadah kita untuk sujud tersungkur di hadapan Allah, saya yakin ketika kita meninggal istri kita pasti akan ingat kebaikan-kebaikan kita. Saya belum tentu akan menemukan suami sehebat suami saya. Tapi kalau kita ini subuhan ya kadang telat, sholat malam yo ora tau, karo bojo yo kasar, begitu antum meninggal alhamdulillahirabbil alamin, istri antum akan alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ada Arjuna yang datang kepadaku, kan begitu. Tapi kalau antum orang yang soleh, antum orang yang bertakwa, antum orang yang kemudian baik, saya yakin kalaupun yang datang menggunakan helikopter ditolak sama istri antum, ya. Dan ibu-ibu ingat, suami itu jangankan kok anti belum meninggal, ya, jangankan anti meninggal, anti belum meninggal aja sudah lirak-lirik. Nih bapak-bapak kelakuannya begitu Bu, sudah Ustadz kalau mau nambah gimana Ustadz? Makanya jangan terlalu mencintai suami karena suami, tetapi cintailah dan taatilah suami karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan cinta buta, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa sebab kenapa Allah menurunkan ayat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sungguh tidak berguna harta dan anak keturunannya. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah mengatakan kalau Muhammad itu benar nanti aku akan tebus, ya, dengan anak dan hartaku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sekaligus membantah apa yang dikatakan oleh Abu Lahab. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah melanjutkan ayat berikutnya, sayasla naran zata lahab. Apa arti dari sayasla naran zata lahab? Ai zat asyurur wa ihraq syadid. Maksudnya adalah Abu Lahab ini nanti akan kemudian menerima azab dari Allah berupa api yang menyala-nyala dan yang sangat dahsyat dalam membakar.
Jadi api itu ada yang mungkin tidak kuat dalam membakar. Api yang mungkin jelup begitu ya, jelup tidak, atau api korek api gitu, kita nyalakan ya tidak kuat membakarnya. Kadang-kadang sudah kita begini-begini kan pun nggak kebakar-bakar. Tapi kalau kemudian apinya itu tegangannya tinggi, apinya itu besar, baru slup menutupnya langsung kebakar, ada kan? Karena memang karakternya api juga berbeda-beda, sehingga diserangkan narun dzatalahab, api itu begitu dahsyat dalam membakar. Ini menunjukkan betapa kemudian Allah menerangkan bahwa kelak yang akan kemudian Allah siapkan bagi orang-orang yang mencela agama Allah, mengganggu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah adab yang pedih bagi mereka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan imra'ah maksudnya adalah perempuan, tetapi maksud dari wa imra'atuhu maksudnya adalah istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, membawa apa? Kayu bakar. Wa kanat zaujatuhu min sadatin nisa'i Quraisy. Diketahui memang dalam sejarah istri Abu Lahab ini adalah orang yang apa? Orang yang dikenal sebagai pemuka wanita-wanita Quraisy. Nama aslinya adalah wahia Ummu Jamil. Dia itu sering disebut kunyahnya dengan Ummu Jamil, ya. Wasmuha Arwa bintu Harbin ibnu Umayyah, ya. Nama aslinya adalah Arwa bintu Harbin. Berarti dia ini adalah seorang wanita yang masih punya kerabat dekat, bahkan adik dari Abu Sufyan, ya. Wahia ukhtu Abi Sufyan. Ummu Jamil atau istri dari Abu Lahab ini adalah apa? Adik kandung dari siapa? Abu Sufyan. Wa kanat aunan li zawjiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Dan perlu diketahui bahwa istri dari Abu Lahab ini sangat-sangat setia dalam apa? Dalam membantu suaminya dalam urusan kekufuran, permusuhan, dan mengganggu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falihada takunu yaumal qiyamah aunan alaihi fi adabihi fi nari jahannam. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, oleh karena itu perilaku dan perbuatan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, yang begitu getol dan serius dalam membantu suaminya untuk mengganggu agama Islam dan Nabi Muhammad secara khusus, menjadikan orang ini akan Allah jadikan sebagai orang yang membantu suaminya di dalam menerima adab di neraka jahanam. Ngerikan jemaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bersaling membantulah kalian dalam urusan alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita memang diperintahkan untuk saling membantu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan pernah kita sekali-kali senantiasa saling menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ini jelas kalimat yang sangat sharih dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilarang dalam membantu orang lain untuk berbuat kejahatan. Sehingga walaupun kita yang bukan melakukan kejahatan, manakala kita membantu orang yang berbuat jahat, akibatnya adalah sebagaimana yang akan diterima oleh istri dari Abu Lahab. Suaminya melakukan kejahatan malah dia dukung, suaminya melakukan keburukan dia dukung, maka ini adalah perkara yang sangat tercela dalam Islam. Oleh karena itu ibu-ibu kalau melihat ada suaminya bermaksiat, jangan mau dukung. Kadang-kadang kalau ibu-ibu itu lihat suaminya ya bermaksiat,
Wis ra apa-apa, sing penting ora nik kawin meneh. Ada sebagian kita waliyadzubillah melihat suaminya ya bermaksiat kepada Allah, dia tenang-tenang saja. Ya, begitu suaminya mulai rajin ngajinya, mulai ketar-ketir, wah, ujung-ujungnya nanti kawin meneh. Ini bahaya jemaah. Ya, kita kadang-kadang salah dalam kemudian memahami. Ya. Dan ada banyak contoh sekali, contoh-contoh yang sangat mudah untuk kita cerna. Misalkan contoh, anak kita nggak sholat, waliyadzubillah. Anak kita nggak sholat, kita tenang-tenang saja. Tapi anak kita nggak masuk les, sampai kita nangis-nangis, nopo nak, kenapa nggak mau masuk les? Padahal les komputer tok. Sing ngombe urung mesti diganggu. Ini saya bukan berarti meremehkan urusan komputer, bukan. Kadang ada ibu-ibu sampai nangis-nangis, sampai mencuti anaknya untuk tetap berangkat les, cuman les bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Kulon Kali, sampai nangis-nangis. Anaknya nggak sholat subuh, nggak apa-apa, tadi malam baru pulang les kemalaman, kasihan. Ini semua gambaran di mana kita bisa saja diadab karena sebab-sebab tadi. Ya. Nah, maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, apa yang kemudian dinasihatkan terkait tentang kondisi di mana seorang perempuan yang begitu getol semangat dalam membantu suaminya bermaksiat kepada Allah, melakukan kedoliman kepada Nabi kita SAW, langsung kemudian Allah ganjar dengan ayatnya, di mana perempuan ini nantinya akan mendapatkan apa? Azab, di mana dia akan membantu suaminya dalam menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Jadi Ummu Jamil ini, kata beliau al-Imam Ibnu Katsir, tahmilul hatab fataltaki alaihi ala zawjiha liyazdada ala ma huwa fihi. Jadi dia diperintahkan, dijadikan oleh Allah, adabnya itu bukan sama-sama diadab, tetapi dia diadab sebagaimana perilakunya dia selama dalam kehidupan dunia, di mana dia membantu suaminya dalam mengganggu Nabi Muhammad. Suaminya sedang diadab, dia diadabnya dengan cara apa? Dijadikan dia itu orang yang membantu malaikat yang sedang mengadab siapa? Suaminya. Jadi dia juga tersiksa melihat suaminya disiksa. Bayangkan, melihat suaminya disiksa, dirinya juga dalam keadaan tersiksa, diperintahkan mengambil kayu bakar di neraka, waliyadzubillah. Maka ini satu kondisi yang sangat mengerikan ketika kemudian suami istri berada dalam kemaksiatan kepada Allah yang mereka saling membantu, waliyadzubillah. Bojone nonton TV, suaminya malah gede ke suarane kok ora ketok, kurang seru, ngono ya bener. Ini bahaya. Ya. Ini adalah satu perbuatan-perbuatan yang hendaknya senantiasa kita hindari. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, beberapa riwayat yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah riwayat yang menerangkan tentang kondisi dari istri Abu Lahab. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Aufi dari jalan Abdullah ibn Abbas bahwa wanita ini kanat tada'u syauk fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pendapat diambil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi wanita ini kenapa kemudian langsung dalam surah tersebut diterangkan bahwa orang ini akan mendapatkan adab dari Allah? Tentu ada beberapa alasan yang diterangkan oleh para ulama. Karena yang pertama dari jalan Abdullah ibn Abbas
disebutkan oleh Al-Imam Al-Aufi, ya, kanat tadau syauq fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita ini suka dan seringkali memperhatikan jalan-jalan yang seringkali dilewati oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seringnya lewat sini, maka orang ini sengaja menyebar duri, menyebar, kalau bahasa kita paku, disebar. Agar apa? Agar Nabi Muhammad terkena duri-duri tersebut. Bayangkan. Jadi orang ini memang galil adab. Dan kalau kita belajar kemarin, di awal-awal kita belajar tafsir, kita bahas apa kemarin? Surat Ad-Duha yang ngomong, inna syaitana qad tarakaka ya Muhammad, setanmu sudah tidak lagi datang kepadamu. Siapa? Siapa yang ngomong? Ya ini Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Saudaranya Nabi Muhammad datang bukan menjenguk untuk membuat Nabi Muhammad senang, karena orang menjenguk itu kan udah nggak apa-apa, syafaqallah sifan ajilah, semoga Allah menyembuhkan, begitu kan? Enggak, malah ditakut-takuti, diomongi, dicela, dicaci maki oleh wanita tersebut. Jadi memang wanita ini masya Allah, ya, ayu pura Ustaz ayu, tapi nek modeling ini wis bar babak bunyak. Wanita-wanita perlu dicamkan ini, bahwa secantik-cantiknya anti, ketika akhlaknya buruk suami anti pasti akan melihatnya anti seperti cacing, geli melihatnya. Karena hakikatnya yang namanya kecantikan itu adalah dari akhlak anti, bukan dari wajah semata, bukan dari apa, body semata, tetapi adalah pancaran akhlak mulia yang akan menjadikan kita para laki-laki tertarik pada anti. Maka berakhlaklah dengan akhlak yang karimah, karena alhamdulillah anti diberikan wajah yang cantik dan rupa yang rupawan, sehingga itu adalah bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian diterangkan oleh Al-Imam Sa'id ibn Musayyab, kanat laha qaladah fakhirah. Jadi Ummu Jamil ini, kita sedang bahas perempuan nih, makanya sering tak singgung-singgung masalah perempuan. Kanat laha qaladah fakhirah, dia itu dahulu pernah punya kalung fakhirah. Fakhirah itu kalung yang mewah, kalung yang mewah. Berarti kalau mewah di zaman itu jelas kalungnya berarti terbuat dari emas, ya, dihiasi dengan berlian-berlian, mungkin seperti itu, ya. Kemudian faqalat, maka Ummu Jamil ini mengatakan, la anfaqnaha fi adawati Muhammad. Lihat, ini kalung, dia punya kalung itu mahal, fakhirah, kalungnya ini mewah, dan dia berkata, ini kalungku ini saya akan gunakan untuk mempersiapkan, membantu siapa saja yang mau mengganggu Muhammad. Ajib. Bukan saya mau sedekah nih dengan kalung ini bangun masjid, saya mau sedekah dengan kalungku yang mewah ini, silahkan dijual untuk kemudian dijadikan sebagai jalannya roda kehidupan dakwah. Enggak, malah dia mengatakan siapa yang mau mengganggu Muhammad nih tak biayai pakai kalungku ini. Ajib jemaah. Ini berarti perempuan sudah magrum, gila, mengerikan jemaah, ya. Oleh karena itu, fa'aqabahallah biha hablan fi jidiha mim masadin nar. Oleh karena itu, dengan perbuatannya tadi, kata para ulama kita, Allah menjadikan dia nanti di neraka memiliki kalung yang terbuat dari apa namanya, bahan-bahan api neraka, min masadin nar, maksudnya dari besi-besi api neraka. Ini mengerikan jemaah. Berkata Urwah ibnu Zubair, al-masad, makna dari masad itu sendiri adalah rantai
yang dir'uha sab'una dira'an, yang panjangnya itu 70 hasta. Rantai yang panjang sudah kita nggak bisa bayangin. Kalau ada orang berkalung rantai yang panjangnya segitu, kira-kira itu terhiasi dengan kalung itu atau tersiksa dengan kalung itu? Maka jawabannya adalah yang kedua, pasti tersiksa dengan kalung tersebut. Antum pakai kalung emas setengah kilo mungkin masih masih, tapi kalau kemudian istri antum suruh pakai kalung emas 15 kilo, kira-kira menjadi cantik atau menjadi bungkuk? Menjadi bungkuk. Bayangkan kalau rantai itu panjangnya 70 hasta, bukan emas, bukan perak, bukan perhiasan, rantai yang menunjukkan itu adalah sebuah siksaan, sebuah hinaan, ya, diberikan dan dinobatkan kepada orang yang dahulu ketika dia punya kalung yang sangat mewah, bukan untuk membantu dakwah, justru nih kalung saya jual, saya gunakan untuk mengganggu dakwahnya Muhammad bin Abdullah. Lihat, mengerikan nggak? Mengerikan. Maka ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, ini semuanya tentu kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama dan makna-makna dari ayat-ayat yang kita pelajari menunjukkan betapa ternyata ada orang-orang yang memang diterangkan di dalam Al-Quran yang perbuatan hidupnya adalah ternyata perbuatan yang buruk. Tetapi kita belajar orang-orang yang seperti ini, araftu syarra la li syarrihi. Tentu kita belajar keburukan bukan untuk kita melakukan keburukan. Ustadz, kita belajar orang ini untuk apa? Diterangkan begini sampai dijelaskan kalungnya begini, dulu orangnya begini. Untuk apa kita? Mending kita belajar yang baik-baik saja, nggak perlu kita belajar orang-orang buruk. Nggak bisa. Karena kata para sahabat, salah satu di antaranya Hudzaifah bin Yaman, ya, Mu'adz bin Jabal pernah menyebutkan, araftu syarra la li syarrihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku melakukan keburukan, tetapi apa? Untuk aku bisa menghindari keburukan tersebut. Maka kalau ada dakwah yang kemudian untuk apa membahas jelek-jelek, membahas mentahdir ini, mentahdir itu, memperingatkan tentang keburukan ini, yang baik aja masih banyak belum kita lakukan, ini berarti syubhat yang berbahaya. Kebaikan tetap dipelajari, keburukan juga dipelajari, tetapi keburukan dipelajari bukan untuk diikuti agar kita kemudian senantiasa berhati-hati agar tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Ummu Jamil dipelajari, Fir'aun dipelajari, Qarun dipelajari. Untuk apa? Untuk kita tiru akhlak mereka? Bukan. Untuk kita jadikan barometer. Sifat-sifat mereka yang dicela oleh Allah adalah ini dan itu. Oleh karena itu jangan sampai kita namanya Abdullah, jangan sampai kita namanya Khadijah, jangan sampai kita namanya Aisyah, jangan sampai kita namanya adalah Fatimah, tetapi kemudian perilakunya seperti Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab waliyadzubillah. Sama seperti kita para laki-laki, kenapa belajar keburukannya Fir'aun? Kita belajar tafsir Al-Quran yang menerangkan perkataannya Fir'aun, tentang perkataannya Qarun. Apakah kemudian kita diperintahkan untuk mengucapkan sebagaimana ucapan mereka? Bukan. Agar kita tahu bahwa ucapan mereka ini yang menjadikan mereka hina, sehingga kita walaupun bukan bernamakan dan berlabelkan, bermerekkan mereka, walaupun kita bukan Fir'aun, walaupun kita bukan Qarun, walaupun kita bukan Abu Jahal, walaupun kita bukan Abu Lahab, ketika perilaku kita adalah seperti mereka, maka kita hakikatnya seperti mereka. Sehingga kita belajar keburukan itu agar kita tidak terjerumus kepada perkara tersebut. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala dari jalan Asma binti Abi Bakrin
Yang meriwayatkan riwayat ini adalah Asma binti Abi Bakrin. Dia berkata, "Lamma nazalat tabbat yada Abi Lahab." Ketika ayat turun tentang tabbat yada Abi Lahab, aqbalatil aura Ummu Jamil bintu Harbin. Suatu ketika wanita yang buta sebelah matanya itu, wallahu alam, ini persaksian dari siapa? Asma binti Abi Bakar. Dia menyebut Ummu Jamil ini sebagai wanita yang buta sebelah matanya. Ya, dia menyebut ini orang ini buta sebelah matanya. Walaha walaulah, dan Ummu Jamil ini dikenal sebagai orang yang memiliki suara yang lengkingannya sangat keras. Jadi kalau ngomong ini Ummu Jamil, ya. Wa fi yadiha fahr, dan di tangannya ini datang dengan membawa batu. Wa hiya taqul, dan dia berkata, mudammiman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Dia itu sambil gremet, sambil gerendem, sambil cerewet, sambil ngomong. Dia datang ke arah Ka'bah, ya, kata Asma binti Abi Bakar, dia menceritakan Ummu Jamil ini datang sambil ngomel-ngomel dengan lengkingan suara yang keras, di tangannya ada batu sambil mengatakan mudammiman abaina, agamanya Muhammad itu adalah agama yang kita lecehkan, yang kita rendahkan, dan kita enggan untuk masuk kepada agamanya. Wa dinahu qalaina, ya, agamanya kita rendahkan. Wa amrahu asaina, dan perintah-perintahnya kita abaikan. Jadi dia sambil gerendem, sambil emosi nyari Nabi Muhammad ke arah Ka'bah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wa ma'ahu Abu Bakrin. Rasulullah SAW kala itu sedang duduk di depan Ka'bah, bersamanya bapakku Abu Bakar. Falamma ra'aha Abu Bakrin, ya, falamma ra'aha Abu Bakar, ketika Abu Bakar melihat Ummu Jamil ini sedang menuju kepadanya, sedangkan beliau sedang duduk bersama Nabi, qala ya Rasulullah, Abu Bakar ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad aqbalat wa ana akhafu alaika an tarak. Ini orang sudah dekat kepada kita, mencari engkau wahai Nabi. Aku takut dia melihat engkau. Jadi Abu Bakar takut nanti ini perempuan melakukan sesuatu yang membuat Nabi Muhammad nanti terluka. Bisa saja melempar, bisa saja ini dan itu. Maka Rasulullah SAW ketika Abu Bakar ketakutan, beliau kemudian bersabda, qala Rasulullah SAW, innaha lan tarani, sungguh wanita ini tidak akan pernah melihatku. Bayangkan, ini Abu Bakar mempersaksikan apa yang beliau lihat. Qara'ana i'tasama bihi, kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran yang Rasulullah senantiasa berpegang dengannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau bacakan Al-Qur'an, ja'alna bainaka, Allah akan jadikan antara dirimu dengan orang-orang yang tidak senantiasa beriman dengan hari akhir hijaban mastura, yaitu apa? Penghalang, tertutup. Makanya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir itu tidak akan pernah mendengar, tidak akan pernah melihat kebaikan yang ada dalam Al-Qur'an. Ingat, pernah saya terangkan, Al-Imam Ibnu Katsir atau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika beliau dalam muqaddimah kitabnya, ya, yang pertama beliau pernah menyebutkan, inna fi dzalika la dzikra, Al-Qur'an itu sebenarnya ada dalamnya, di dalamnya itu peringatan. Al-Qur'an itu di dalamnya ada peringatan, namun peringatan itu akan bermanfaat bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, ketika manusia itu punya hati, punya kesiapan hati yang bisa menerima
Al-Quran. Makanya Al-Quran ini mukjizat yang luar biasa. Ya, Al-Quran akan kemudian bermanfaat bagi orang yang memang mau memanfaatkan Al-Quran. Oleh karena itu, bagi siapapun yang kemudian hari ini berada di rumahnya atau di rumahnya berada di dalamnya Al-Quran, namun tidak kemudian kita jadikan sebagai petunjuk, artinya tidak kita belajar darinya, tidak kita baca di dalamnya, tidak kita telaahi apa yang ada dan terkandung di dalamnya, maka Al-Quran itu hanya sekedar hiasan di rumah kita. Ya, oleh karena itu, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, Allah menyebutkan bahwa orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak akan pernah melihat orang-orang yang membacakan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi orang yang kemudian ingin mengejar Nabi Muhammad tidak melihatnya. Dan ini antum jangan praktekkan pas antum nggak bawa SIM. Naik motor ada operasi, langsung antum baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir, mudah-mudahan enggak roh aku, lalu polisi ini hafal Quran. Gitu? Jadi ini bukan menjadi alat untuk antum kemudian melakukan seperti ini. Nabi Muhammad membacakan Al-Quran sehingga Ummu Jamil tidak melihat Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena Ummu Jamil bukanlah seorang yang beriman kepada hari akhir, sehingga benar dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, Ummu Jamil sama sekali tidak melihat Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini antum jangan praktekkan kalau antum pas lagi mau ditagih hutang sama teman antum, ketemu di masjid, alhamdulillahirabbil alamin rahman, mudah-mudahan ki wong rak weruh aku. Ini salahnya mah, ya. Karena apa? Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi ini akan berfungsi bagi mereka orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, musuh-musuh Islam. Ya. Tapi kalau teman-teman kita, karena kita punya utang sama dia, ya nggak mempan, dia malah lebih bagus bacaannya dari kita, lebih hafal dari kita, kan begitu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Fa'aqbalat hatta waqafa ala Abi Bakrin wa lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakrin, istri dari Zubair bin Awam, menceritakan bahwasanya Ummu Jamil ini sampai di depan Rasulullah SAW, di depan Abu Bakar, tetapi ternyata di depannya persis orang ini tidak melihat Nabi kita Muhammad SAW. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inni uhbirtu anna sahibaka hajani. Aku dikasih tahu sama orang, teman dekatmu itu loh Muhammad, dia menghinaku. Jadi dia karena tadi kan datang marah-marah karena dia merasa dihina. Kenapa? Karena turun ayat tadi, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat itu mencela suaminya dan mencela dirinya, sehingga dia marah tuh. Tadi diceritakan oleh Asma binti Abi Bakar, dia marah tuh, datang kepada siapa? Nabi Muhammad. Tetapi begitu di depan Nabi Muhammad, dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad, malah bertanya, wahai Abu Bakar, kamu lihat nggak teman kamu? Saya dengar teman kamu mencela saya, menghina saya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, la wa rabbi hadzal bait ma hajak. Tidak, demi Rabb, demi pemilik rumah ini, maksudnya pemilik Ka'bah, sesungguhnya Nabi Muhammad tidaklah menghinamu. Jadi Abu Bakar ngedem-ngedem ke orang ini dengan mengatakan tidak karena memang Nabi Muhammad menghina enggak? Menghina. Itu Allah langsung yang kemudian menerangkan di dalam Al-Quran tentang kondisi orang tersebut. Fawallat wa hiya taqul, kemudian orang ini pergi sambil gerendem, sambil ngomong, qad alimat Quraisyu anni ibnatu sayyidiha. Ya, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu sudah tahu siapa sebenarnya saya. Saya ini putri terbaiknya orang-orang Quraisy. Jadi dia sombong memang, orang ini
pokoknya badek lah pokoknya. Kalau bahasa saya ini ya saya ngomong begini karena memang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni neraka, tapi kita nggak boleh kita capkan pengecapan atau vonis-vonis yang buruk kepada orang-orang yang belum sama sekali dikabarkan tentang keburukan mereka. Ya, kita boleh nggak menghina ini dengan mengucapkan begini? Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja karena memang ini diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi sambil kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus pada sikap-sikap dan sifat dari mereka yang kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka yang terakhir diterangkan oleh para ulama, qala al-ulama wa hiya hadhihi surah mu'jizatul zahirah wa dalil wadhiha 'ala nubuwah. Sungguh ayat tersebut merupakan bentuk mujizat yang sangat nampak, dalil yang begitu jelas tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mundu nuzuli qaulihi ta'ala sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad fa ahbara anhuma bisyaqai wa adamil iman lam yakdi lahuma an yu'mina. Beliau menyebutkan sesungguhnya dari surah yang diturunkan terkait surah tadi tabbat yada abi lahab, ya, yang kemudian diterangkan sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Allah mengabarkan tentang kesengsaraan yang akan diterima oleh mereka dan keimanan yang pasti hilang dari mereka, artinya pasti mereka tidak akan mendapatkan keimanan. Bahkan mereka dipastikan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah beriman sampai akhir hayatnya. Wala ahadum minhuma, dan satupun di antara mereka sama. Jadi dua-duanya ini sudah divonis oleh Allah tidak pernah akan beriman selama-lamanya. La zahiran wala batinan, baik itu secara zahir maupun secara batin. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan enggak, sebenarnya ya secara batin bibinya Nabi, istrinya siapa itu? Abu Lahab, dan Abu Lahabnya itu sebenarnya sudah masuk Islam. Kalau ada orang yang menerangkan begini, ini ustadznya bahlul, sesat, pemahamannya keliru. Kenapa? Karena memang vonis Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kemudian ya ditakwil dan kemudian dimaknai seperti yang tadi kita sampaikan. Enggak, itu kan hanya ancaman saja, berarti itu ada kok, itu sebenarnya itu ada yang menerangkan itu. Abu Lahab itu akhirnya tobat, akhirnya kemudian masuk Islam, itu adalah keterangan yang salah. Paham ya? Jadi memang yang dikabarkan seperti itu sudah, ya, walaupun kerabat dekat Nabi kita SAW, tetapi sudah diterangkan di dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab bahwasanya mereka adalah penghuni neraka, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Itu jelas kita harus beriman dengannya. Bahkan bukan hanya orang ini, ada orang yang pernah kita bahas yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Dia apa? Dia sudah diketahui penghuni neraka padahal dia masih hidup. Ada nggak? Ada. Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Jahal, terus kemudian siapa lagi? Abu Lahab dan istrinya. Ini semenjak mereka masih hidup menginjak bumi Allah sudah divonis. Karena apa? Karena perbuatannya yang mengerikan kepada Nabi kita SAW. Tetapi kata Abdullah ibnu Umar, aku melihat penghuni-penghuni surga yang mereka masih berjalan di depan kami semua. Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya teropahnya Bilal bin Rabah sudah sampai ke surga. Sehingga mereka kalau melihat Bilal itu begini, ini calon penghuni surga pak, jalan gitu, mau adzan dia. Itu di zaman sahabat biasa. Mereka melihat Abu Bakar, ini nanti yang akan duduk di sebelahnya Nabi ini. Mereka para sahabat tahu. Jadi hal yang biasa itu lumrah. Yang penting apa yang kemudian diyakini itu harus ada nasnya dari Al-Quran. Ya.
Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, ini menjadi nasihat bagi kita semuanya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil terhadap Nabi kita SAW ini adalah perbuatan yang sangat berat, ganjaran keburukannya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala vonis mereka berdua termasuk orang yang sampai akhir hayatnya tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu perkara yang sangat mengerikan. Kemarin sudah pernah saya terangkan bagaimana ketika Abu Lahab memerintahkan Utbah anaknya menceraikan istrinya yang merupakan anak kandung Nabi kita SAW, itu Nabi Muhammad pernah kemudian mendoakan, ya, semoga engkau dikuasakan oleh Allah, ya, anjing-anjingnya, ya, karena menceraikan istrinya tanpa sebab yang masuk akal dan syar'i, ya, dengan kedoliman. Sehingga kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Utbah ini ketika melakukan perjalanan ke Syam, dia meninggalnya itu dimakan serigala. Ada yang mengatakan dimakan singa, Allah alam bisawab, tapi yang jelas itu ada riwayat yang menerangkan seperti itu. Tetapi intinya mereka tentunya adalah orang-orang yang dolim kepada Nabi kita SAW, kepada keluarga Nabi kita SAW, dan karena ketidakadanya keimanan ada pada diri mereka, dan mereka meninggal dalam keadaan kafir dan, ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui, kita tahu bahwa ke dalam kehidupan, ya, Rasul kita SAW banyak juga di antara para musuh-musuh Islam yang akhirnya kemudian masuk Islam, seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Abu Sufyan, ya, dan yang lainnya. Mereka adalah dulunya adalah musuh-musuh Islam, tetapi kemudian dengan hidayah, ya, rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menghendaki mereka bisa masuk ke dalam Islam. Maka ini penting untuk kemudian kita fahami. Bahkan Abu Hurairah terakhir ini, yang terakhir, ya, Abu Hurairah pernah menyampaikan ada orang yang tidak pernah sekalipun sujud kepada Allah. Rajulun lam yasjud lillahi sajdatan wahidah fahuwa min ahlil jannah. Orang yang tidak pernah sekalipun sujud kepada Allah tapi dia termasuk penghuni surga, ya, namanya Amr min Bani Azhal. Orang ini dulu sebenarnya orang Yahudi. Dia datang ke Madinah di tahun ketiga Hijriah dalam rangka untuk berkunjung ke teman karibnya, sahabat dekatnya bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sesampainya di rumah, ternyata istrinya mengabarkan dia ikut bersama Nabi Muhammad perang ke Uhud. Sesampainya di sana, perang sudah mau dimulai. Ternyata dia masuk Islam, dan dia pun langsung masuk Islam dan memperbaiki keislamannya. Sudah mau berniat untuk mandi, tetapi di sana tidak ada tempat mandi sebagaimana hari ini. Akhirnya dia langsung ikut perang. Begitu ikut perang, dia ustushhida, dia meninggal dalam keadaan peperangan tersebut, sedangkan dia baru masuk Islam. Meninggal, dan kata Abu Hurairah, seseorang sahabat Nabi, rajulun lam yasjud lillahi sajdatan wahidah fahuwa min ahlil jannah. Orang yang tidak pernah meletakkan jidatnya dalam rangka sujud kepada Allah, tetapi dia ternyata masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan, kata Nabi SAW, ada orang yang layak malu bi amali ahli jannah, hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, sampai antara dia dengan surga itu tidak ada penghalang kecuali hanya satu dhira'. Tetapi takdir Allah berkehendak lain. Di akhir hidupnya layak malu bi amali ahli an-nar. Di akhir hidupnya justru dia mengamalkan amalan ahli neraka, fadakhalaha atau fasuhiba finnar. Dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Ini satu kondisi yang harus nantiasa kita waspadai. Jangan sampai kita hari ini orang-orang beriman tetapi wafat dalam keadaan orang kafir, waliyadzubillah. Oleh karena itu, teruslah berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dijaga keimanannya, dijaga keislamannya, sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.